Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pancuran Alinea. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama Pancuran Alinea Channel dan juga Mbak Neni Mamun. Kita masih akan melanjutkan bahasan kita tentang flash fiction yang tertunda pada pekan lalu. SMA tuh bikin tulisan pendek-pendek tentang cinta monyet, cinta pertama, persahabatan, atau tentang mengejar cita-cita, persaingan yang berhubungan dengan problematika remaja. Itu genrenya teen lit namanya. Lalu di sini contohnya novel Sherlock, ini novel saya sudah lama nih bercerita tentang anak remaja anak persahabatan dari SD, remaja hingga kuliah sih ini. Sherlock. Boleh cerita sedikit. Jadi kalau ini belum sempat saya bikin tulisan. Jadi dari novel ditulis pendeknya sih ada. Jadi kalau novel ini jadi ceritanya pasti dari awal, dari kecilnya mereka, dua tokoh, cewek-cewek, lupa namanya. Anggap aja namanya Gadis sama Ayu. Dari kecil mereka tuh bersatu karena kalau Gadis itu orang kaya, Ayu itu bayi miskin yang dibawa seorang pembantu. Akhirnya pembantu itu karena nggak punya rumah, akhirnya tinggal di tempatnya si Gadis. Jadi mereka tuh bayi masih kecil udah bersahabat, satu anaknya pembantu, satu anaknya tuan rumah. Mereka tumbuh remaja bareng. Di suatu titik menyukai satu cowok yang sama. Nah, disitulah timbul konflik di situ. Ada saya bikin lebih pendek sih flash fiction-nya. Nanti kapan-kapan tak cari dulu, udah lama soalnya. Tapi ini cerita itu isinya flash fiction ya. Masuknya ke genre teen lit. Kemudian ada genre lagi chick lit. Chick lit itu tentang wanita-wanita modern. Jadi sekarang ada cerita ini kan genre metropolis, buku novel-novel metropolis. Nah, gitu ya. Itu masuknya genre bukunya itu chick lit. Berita tentang wanita-wanita modern berumur 20-30, biasanya wanita-wanita yang baru lulus kuliah, mulai berkarir, terus ketemu di usia matang. Itu problemanya adalah kisah antara pekerjaan, calon suami, terus juga kemandirian. Nah, jadi biasanya itu modern umur 20-30, topiknya aja cerdas, mandiri, fashionable, punya karir bagus, dengan problematika yang sering dihadapi wanita modern, dengan sedikit bumbu roman. Setting biasanya kantor, kafe, restoran. Nah, ini kalau dalam novel yang pernah saya buat, ini dalam sebuah kloset. Ini cerita tentang kehidupan metropolis. Jadi di sini ceritanya anak dari kampung masuk ke kota Jakarta dengan agak tercengang-cengang dengan pergaulan, dengan sosial masyarakatnya yang berbeda. Kalau waktu dia hidupnya di Jogja, orangnya di kosannya saling ramah ya. Kalau di Jakarta udah dunianya kerja, kos itu antar kamar pun kadang nggak sempet saling sapa, bahkan nggak kenal. Problemanya kehidupan wanita baru bekerja, lagi merintis karir, ketemu dengan berbagai teman-teman yang baru dari berbagai daerah. Ya kalau di sini mandiri semua gitu. Sama juga kebebasan teman ya. Di kalau kita masih di daerah, di kampung kan kadang antara cowok cewek kekok ya. Kalau udah di sini, wah,
rame gini ya, dia sempat tengah-tengah gitu. Terus pada suatu yang uniknya dari cerita, kenapa judulnya dalam sebuah kloset, di kloset ini ada di sebuah kloset yang apa ya, under construction. Jadi kloset itu kan kalau lagi diperbaiki pasti di depannya tulisin under construction. Nah ceritanya cewek ini namanya Marina. Marina itu kalau ke kantor dia selalu datangnya pagi. Kalau pagi kan cewek pasti ke toilet kan, dandan segala macam. Udah khasnya kehidupan metropolitan. Kalau hidup kalau ke kantor nih datang dari rumah belum sempet dandan, masih cepet tergesa-gesa biar nggak kena macet. Sampai kantor toilet lah yang dituju. Seperti juga Marina ini ke toilet. Kok dia selalu menemukan ada satu toilet di pojok under construction, tapi kalau sudah siang itu udah enggak bisa dipakai. Nah, karena dia selalu berangkatnya pagi, belum ada siapa-siapa, dia tuh suka hobi baca, dia nongkrong tuh di dalam toilet itu. Nah, under construction-nya dia biarin aja. Jadi ketika dia asik baca, udah mulai agak siang, mulai banyak kerumunan teman-teman kantornya masuk. Nah, namanya toilet itu jadi sumber gosip ternyata di situ kan. Jadi dia di dalam toilet selain baca dia dengerin berbagai gosip, termasuk gosip bosnya dia dan dianya sendiri digosipin oleh orang lain, dan tanpa orang lain tahu kalau di dalam kloset itu yang berlabel under construction itu ada orang di situ, karena orang lain beranggapan pasti itu toilet rusak. Tuh. Nah, itu bisa dijadikan kalau ditulis cerita pendek bisa jadi apa ya, latar yang menarik dan dibikin twist ending yang menarik juga nih. Tapi saya belum sempet sih Mas Rian, kalau yang dalam sebuah kloset ini saya bikin flash fiction belum. Jadi novel dalam sebuah kloset ini berdasarkan dari sebuah cerpen yang dijadikan novel akhirnya. Oke, ini genre cheat clit ya, jadi bisa menulis cerita pendek dengan tokoh wanita dewasa yang banyak menghadapi berbagai masalah kantor, terus sedikit bumbu romance, settingnya biasanya di kantor, di kafe. Nah, kemudian ada genre songlit. Songlit itu adaptasi dari lagu. Jadi lagu itu kadang suka dijadikan ini juga apa, materi atau tema buat penulisan. Nah, isi cerita diadaptasi dari lagu, memadukan isi liriknya dengan imajinasi penulis. Ada itu Ruang Rindunya Leto, itu pernah dijadikan buat tema menulis. Kemudian kalau saya sendiri nih, novel yang pertama banget nih Mas Rian, yang saya bilang, ayo kapan-kapan kita bedah novel yang pertama aja deh. Tapi belum sempat Mas Rian, soalnya belum punya novelnya ya. Nanti tak boleh nanti sengaja kita undang teman-teman gitu kan. Kita kapan-kapan bedah buku, bedah novel. Ini juga saya terimajinasi sebuah lagu. Ini lagunya Savage Garden. I know I love you before I met you. Jadi jadi ceritanya saya menyukai seseorang itu dari saya malah belum mengenal orang tersebut. Ceritanya cinta banget deh, cinta mati. Jadi di sini tuh perjuangan seorang pemuda yang mengejar seorang wanita sampai benar-benar akhirnya dia sakit, si wanita itu mengalami kebutaan, dan cowok itu sebelum matinya itu ngasih mendonorkan matanya buat wanita tersebut. Nih, ya itulah cerita romance. Termasuknya ini perpaduan berarti nih, romance sama songlit kalau mau dianalisis ceritanya dari buku ini. Tapi ini juga saya belum bikin flash fiction-nya karena memang belum sempat kasih pendek-pendek tentang ini ya. Cuma saya punya contoh flash fiction tentang apa ya, bisa disebut itu romance. Nanti coba saya share deh
Bisa nggak ya? Oh, saya share di grup aja ya, Mas Rian ya. Ya, boleh. Soalnya karena bentuknya JPEG. Bisa sih di sini, tapi Oh ya. share kali. Nah, ada sendiri yang adult. Kalau yang adult itu hampir mirip dengan 10 lead, hanya berbeda pada target umurnya. Yang adult melibatkan usia selepas SMA dengan cerita cinta yang lebih dalam dan intens. Kalau 10 lead kan tadi SMP SMA ya, Mas Rian. Kalau yang adult ini kisahnya cintanya itu di perkuliahan. Masa mulai menjelang dewasa perkuliahan ini. Jadi tokohnya itu dan masalah-masalahnya itu udah lebih kompleks dari anak SMP SMA, cintanya udah lebih mateng ya. Ini namanya kalau kita bikin flash fictionnya genrenya yang adult. Oke, itu sih kayaknya udah genre-genre itu kita ada beberapa tadi dari pertama romance, fantasi, kemudian horor, terus ada di trailer kelewat. Trailer itu berbeda dengan horor. Kalau trailer itu aspek ketegangannya berhubungan dengan hal-hal nyata, kejadian sehari-hari kayak psikopat, terorisme, kriminalitas dan bencana alam. Ini lebih ke trailer. Jadi kalau horor tadi hantu-hantu ya, lebih ke hantu, makhluk-makhluk halus yang suka meneror. Tapi bisa juga ada kasus pembunuhan. Ya, tapi kalau pembunuhan berarti lebih pasnya ke sini sih genre trailer, karena horor ini aspeknya terorisme, psikopat, kriminalitas, bencana alam. Ada genre trailer, kemudian tadi ten lead, kemudian yang Metropolis, text lead, kemudian ada song lead yang berdasarkan lagu, dan adult, dewasa muda, anak kuliah sedang lulus, itu juga problemanya macam-macam. Nah, sekarang stepnya nih. Step membuat flash fiction biasanya awali dengan konflik. Ada yang mengawali dengan konflik, tapi maksudnya ini hanya tips sih ya, Mas Rian. Ada juga yang nggak langsung konflik, sedikit perkenalan biasa-biasa aja. Kemudian dialognya efektif, nggak terlalu banyak dialog, pendek, padat, mengarah pada alur cerita. Karena selain nggak maksudnya nggak molor-molor, nggak efektif, kemudian kuota dialog jangan terlalu panjang dan bertele-tele karena akan mengaburkan cerita. Kemudian tadi apa? Pedang bermata dua. Jadi ini adalah maksudnya itu seperti diksi itu bisa menarik tapi juga tidak, atau sebaliknya. Jadi diksi itu bisa membuat cerita lebih tampak menarik, cantik, tapi malah sebaliknya memperburuk, atau kadang ada terlalu yang kalau kita nggak pas diksinya malah kesannya jadi terlalu over atau lebay. Jadi harus pastikan pemakaian diksinya yang tepat dan penempatannya yang tepat. Jadi biasanya itu pas kita review lagi, kita coba utak-atik lagi penempatan kata-katanya, diksinya yang tepat, apakah pas dengan cerita yang memang ingin kita sampaikan, atau malah nggak perlu nih diksi ini kayaknya terlalu hyperbola malah. Tuh. Terus temukan ending yang jelas atau menggantung. Jadi ada bisa twist ending yang si Amit itu katanya twist ending yang bikin orang kalau nggak bikin orang banyak bereaksi atau bikin orang bengong, itu udah bisa disebut twist ending. Entah itu ending yang jelas atau menggantung, pastikan ending itu bisa mengesankan pembaca, ataupun kalau ending itu menggantung, setidaknya orang jadi terdiam, berpikir dulu. Itu juga bisa dimasukkan ke twist ending.
Itu. Kemudian yang kelima tipsnya ini simpan beberapa waktu, bisa hitungan menit, jam, bahkan hari, lalu baca ulang. Pada saat proses membaca ulang ini mungkin saja kalian menemukan plot hole atau keselipan QWERTY atau typonya. Maksudnya yaitu tadi, coba kita kita reread lagi, kita coba baca lagi. Karena pendek kan kita saja bisa lebih cermat nih penempatan katanya di mana. Atau kalau yang terlalu panjang kita coret lagi, kita coba ringkas lagi biar ke konsep benar-benar ngirit kata dan benar-benar pemilihan kata di flash fiction itu. Terus berlatih, ya pasti terus berlatih, usahakan nulis-nulis pendek nanti terbiasa juga. Oh, ini referensinya. Nah, ini beberapa kumpulan flash fiction, buku-buku. Jadi saya juga dulu ini pengejar ikut flash fiction, Mas Rian, dari berbagai ya. Dulu sering ikut di nulis buku tuh, nulis buku suka ada acara flash fiction paling banyak nih. Mereka temanya pendek-pendek, terpana, salak, love. Ini saya ikut di acara komunitas nulis buku dulu, nulis flash fiction. Kemudian